Selamat pagi, Mas Diski. Terima kasih sudah bisa ngobrol-ngobrol dengan Good Morning Indonesia with Poetry ya. Terima kasih Om Anton, senang juga bisa hadir di sini. Selamat Iya, pagi. saya kagum juga dari penelitian catatan yang ada itu 31% ya penduduk Australia dewasa itu kerja relawan. Jadi hampir tujuh Mm-mm. ratus juta jam kerja. Mm-mm. Jadi Mas Diski salah satu dari mereka yang jutaan orang itu ya. Ya, Alhamdulillah masih bisa punya kesempatan untuk melakukan itu Om Anton. Iya, iya. Ini gimana ceritanya? Indo Australia ini kan bagian daripada Australian Indonesian Association ya, of Victoria Mm-mm. ya. Ya. Bagaimana ceritanya Mas Diski dan bisa ikut dalam kerja relawan seperti ini? Mm-mm. Jadi awalnya mungkin setelah kami pindah kembali dari waktu itu kami sekeluarga pindah ke Perth tahun 2015-2016, akhirnya kami kembali ke Melbourne, lalu istri saya Ace itu kebetulan diminta untuk membantu AIAV sebagai treasurer. Iya, saya Lalu ingat kami itu. akhirnya, ya waktu itu akhirnya saya ikut bergabung, tetapi saya Ace, istri saya di bagian di komite, saya hanya member sebagai AIAV. Lalu di situ akhirnya saya melihat EAAV sendiri, Australia Indonesia Association of Victoria itu punya karakter komunitas, kelompok komunitas yang sangat berbeda dengan yang lain ya, karena apa titik erat hubungan Indonesia Australia itu lebih menonjol dibandingkan beberapa komunitas Indonesia yang lain gitu. Lalu Iya, salah satu yang tadi konteksnya ke Indo-Australia sendiri, saya melihat bahwa ada program yang dilakukan oleh EYV, yaitu Indo-Australia, itu sangat menarik gitu ya, karena sangat praktikal ya, karena konsepnya kan memang connecting people to people ya, antara Indonesia sama Australia melalui bahasa dan iya, culture gitu, dengan budaya. Dan iya, saya melihat ini media yang bagus untuk yang tadi ya istilah volunteer dan berpartisipasi di situ, Om Anton. iya. Siapa IERV sendiri itu kan berdiri dari tahun 56 ya. Salah satu Betul, organisasi Indonesia Australia yang tertua di Australia ya. Jadi betul, setiap ibu kota Australia itu ada AIA betul. itu ada ya. Ya, Terus siapa yang mencetuskan ide daripada Indo-Australia ini siapa sebenarnya? Yang saya tahu itu secara formal di entity. Jadi Indo-Australia sendiri kan secara entity didaftar sebagai non-profit organisasi tahun kalau nggak salah tahun 2008 ya secara formalnya. Lalu di situ juga didaftarkan sebagai istilahnya Student Exchange Organization. Jadi lembaga-lembaga yang memang mempunyai atau disertified atau mempunyai license untuk melakukan program khususnya untuk student exchange gitu. Mhm. Lalu yang setahu saya yang banyak istilahnya membidani atau bisa melahirkan ini adalah komite dari AIV pada saat itu, terutama mungkin yang saya tahu ya Ibu Nani Pola dan Pak Lester ya lebih banyak. Mungkin beberapa pihak yang lain saya nggak begitu tahu persis, tapi Iya, beliau-beliau inilah yang akhirnya memang kan programnya AIV sendiri itu kan mungkin ke bahasa ya. Lalu juga akhirnya untuk melanjutkan program yang tadi saya sebutkan lebih praktikal gitu, yang sifatnya langsung bisa melakukan exchange student, langsung teman-teman orang Australia ingin belajar bahasa Indonesia di Indonesia misalkan, itu akhirnya dibentuklah Indo-Austra itu tahun secara resmi sih 2008 ya. Tapi ide program-program itu saya rasa sudah dilakukan sebelum itu. iya, iya, iya. Terus bagaimana kerjasama selama ini dari 2008 sampai saat ini kan kebetulan sekarang presidennya Mm-mm. Bu Nani Polar ya. Ya, Bagaimana dari tahun ke tahun tuh apa usaha-usaha ya. apa dan apa Mm-mm. saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi saya kebetulan ditunjuk atau diminta untuk membantu atau terlibat di dalam Indo-Austate sebagai Managing Director itu baru tahun ini, baru Iya. bulan Juli tanggal 3 ya. Hmm. Jadi yang saya tahu dari tahun 2008 sampai sebelum pandemik itu sudah melaksanakan kurang lebih 7 atau 8 program
student exchange dan juga immersion ya. Immersion itu nanti mungkin saya akan bisa jelaskan lebih jauh, tapi intinya bahwa ada program belajar bahasa Indonesia di Indonesia yang diikuti oleh orang-orang Australia. Dan itu immersion sendiri itu ada dua kelompok, ada yang untuk adult, orang dewasa di atas 18 tahun, dan juga ada dulu sebelum pandemik itu dilakukan juga student exchange, sorry bukan student, immersion untuk student yang untuk kelas 10 dan 11 gitu ya. Jadi kalau kembali lagi bahwa Indo-Australia sendiri itu menjadi armnya IAIV untuk melakukan program-program mainly ada dua ya. Jadi pertama yang tadi saya sebutkan sebagai student exchange, uh, mengirimkan student Indonesia ke Australia dan juga mengirimkan student Australia ke Indonesia. Uh, yang kedua yaitu immersion, jadi belajar bahasa Indonesia di Indonesia yang diikuti oleh adult, orang dewasa, dan juga diikuti oleh student yang year 10 dan 11. Jadi dalam tingkat SMA dan juga dalam tingkat universitas ya orang sudah dewasa Ya, ya. orang dewasa di atas 18 tahun. Karena yang menarik sebetulnya di sini Om Anton, kalau kita bicara pengiriman student atau melakukan program under 18 tahun itu highly regulated gitu ya. Iya. Karena harus mengikuti aturan-aturan yang sudah yang sudah sudah ditetapkan oleh pemerintah karena kita memang reside-nya berlokasi di Victoria, tentu saja kita harus mengikuti aturan dari VRQA namanya. Jadi Victoria Registrations Qualifications Authority, itu bagian dari Department of Education, sehingga kita pada waktu ingin melakukan program terutama berbicara adik-adik kita yang di 18 tahun ke bawah itu sangat ketat compliance ya gitu. Itu yang mesti dipenuhi. Mhm, mhm. Kemudian rasio antara siswa tingkat SMA laki-laki dan perempuan itu apakah ada rasio yang harus Hmm. dipenuhi kuota? Bagaimana? Iya, iya. Jadi kalau saya jumlah persisnya dari program yang lalu saya nggak punya masih dalam proses untuk handover ya. Tapi tentu saja kita karena itu juga bagian dari aturan yang sudah ditentukan tadi yang saya sebutkan sama VRQA gitu ya. Pertama rasio apa antara gender itu harus equal. Lalu juga kita juga karena gini, yang menarik sebetulnya kalau kita bicara student exchange, kalau orang Australia kedatangan student dari Indonesia sudah tahu ya, memang orang Indonesia gitu ya. Lalu tapi kalau orang Indonesia yang kedatangan student dari Australia, mereka selalu berpikir stereotypingnya itu kan orang Australia adalah orang putih dan lain sebagainya. Tetapi kami juga di sini untuk memenuhi kebutuhan equality ya, diversity dan lain sebagainya, kita juga harus melibatkan open untuk orang Australia dari semua background. Jadi itu yang akan yang menjadi titik untuk kami terapkan di dalam program student exchange yang akan datang, Amantan. Ya. Terus proses secara konkretnya, jelasnya mereka sampai di Victoria, di Melbourne, di Tullamarine, siapa yang jemput, terus dari sana kemana, itu bagaimana proses Ya, penjalanan dari program ya. ini? Jadi ya, um, yang pertama tuh um, kalau kita bicara student exchange terutama itu kan kita harus berbicara pertukaran pelajar antar sekolah ya. Jadi antara sekolah di Indonesia dengan sekolah di Australia. Nah, targeting kita biasanya sekolah di Australia selama ini yang dijalankan oleh komite yang lama, sekolah-sekolah yang biasanya mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi sekolah-sekolah di Victoria yang mengajarkan bahasa Indonesia, mereka tuh punya keinginan untuk mengirimkan anak-anak studentnya untuk ke Indonesia, sehingga kita bisa matching up dengan sekolah di Indonesia yang ingin mengirimkan anak-anak studentnya ke Australia. Jadi harus harus dua arah gitu ya, itu satu. Hmm. Sehingga kita harus membuat agreement untuk kedua belah pihak ya, bahwa mereka agree untuk mengirimkan studentnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga prosesnya itu kan karena exchange student itu bukan hanya mengirimkan student, tetapi juga kita dealing dengan host family ya. Jadi orang Ya. tua yang mengirimkan anaknya dan juga sebaliknya orang tua tersebut juga mampu atau bisa menjadi host family gitu. Hmm. Nah, jadi kembali lagi pada waktu pengiriman misalkan terjadi yang tadi pertanyaannya Om Anton,
orang Indonesia dikirimkan ke Australia, itu biasanya kita, oh ya mengenai timingnya dulu ya. Jadi Mhm. orang Indonesia biasanya ke Australia itu uh, pada waktu sekarang, jadi bulan-bulan sekitar Juni, Juli, di mana di Indonesia itu libur panjang, di kita tuh kebetulan lagi winter ya, kebetulan lagi juga libur tapi nggak sangat panjang. Mereka datang selama 6 minggu. Nah, mulai dari di arrangement mengenai penjemputan dan lain sebagainya itu udah dengan host family. Jadi mereka seolah-olah memang sudah ada family yang akan menjemput gitu ya untuk apa menjadi bagian dari keluarganya dalam waktu 6 minggu gitu dalam Hmm. program itu berjalan Hmm. Jadi sampai programnya nanti enam kembali lagi. minggu ya, Ya, 6 weeks, 6 minggu. Hmm. 6 minggu. Jadi kedua belah pihak, student Australia ke Indonesia juga 6 minggu, student Indonesia ke Australia juga 6 minggu. Hmm. Selama ini kendala-kendala apa yang dihadapi oleh mahasiswa siswa Indonesia yang ada di Australia dan Ya, sebaliknya ya? Kendala apa hmm. yang dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, yang paling sering sih biasanya mereka um, apa namanya tidak tidak terbiasa dengan lingkungan barunya ya, itu paling biasa kan. Jadi di situ juga kita kan adaptability terhadap anak-anak itu juga akan dilatih lah gitu ya. Tapi Ya. memang mereka itu dengan lingkungan yang baru, dengan ya dengan aturan keluarga yang baru, mereka harus mengikuti itu selama 6 minggu gitu ya. Dan juga kebiasaan-kebiasaan itu yang kadang-kadang menjadi kendala untuk mereka adaptability-nya itu harus lebih baik. Lalu yang kedua juga masalah kesehatan biasanya sih. Ya mudah-mudahan sih kita sudah antisipasi pasca COVID ini memang VRQA sebagai lembaga yang akan mengeluarkan izin untuk Student Exchange Organization, mereka sudah mempunyai aturan baru bagaimana kalau misalkan si student itu sakit dan lain sebagainya ya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada kendala yang sangat signifikan di area itu sebelum pandemik ya. Tapi ya kembali lagi bahwa ya adaptability itu menjadi menjadi kendala yang susah. Dan bagaimana cara kita mengakomodasi itu adalah kita biasanya sebelum mereka melakukan perjalanan udah kita brief gitu Pak Amanton. Jadi kita beri pengarahan nanti keluarganya seperti ini karena kita berbicara juga bukan kebetulan kami punya partner untuk exchange student itu di Bandung ya. Jadi sementara ini uh, adik-adik kita yang dari Victoria sekolah ini dikirimkan ke Indonesia itu berlokasi di Bandung dan sekitarnya. Jadi mereka akan dikasih tahu di Bandung itu kondisinya seperti ini, ya, lalu keluarganya, membernya siapa saja, gitu, kebiasaan mereka seperti apa. Nah itu informasi-informasi itu sudah diberikan oleh kami sebagai penyelenggara untuk memastikan bahwa proses adaptability-nya bisa berjalan dengan baik, gitu, Hmm. Mantan. Kemudian dari pihak sana, mahasiswa Australia yang datang ke Indonesia, bagaimana? Apa kendala-kendala apa yang mereka alami sebagai suatu hambatan untuk pembelajaran budaya dan bahasa di Indonesia? Ya, jadi kedua belah pihak itu mirip ya. Jadi adaptability itu penting gitu ya dan mengetahui lingkungan sekolah yang baru kan mereka kan juga ke sekolah ya dan juga mereka juga dengan lingkungan keluarga yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu ya. Itu yang menjadi selalu menjadi sebagai challenge yang biasanya paling besar untuk dilakukan gitu ya. Um, dan terutama juga ya mungkin karena mayoritas misalkan penduduk Indonesia itu misalkan banyak yang Muslim gitu ya, bagaimana mereka contohnya pada waktu rutin sholat 5 waktu misalkan ya, mereka juga mengerti bahwa itu selalu ada. Dan juga mungkin Om Anton juga kita tahu bahwa misalkan di Indonesia itu namanya masjid itu kan setiap sekian kilometer selalu ada ya dan selalu Ya. ada azan dan lain sebagainya gitu ya. Itu selalu selalu ada. Tapi kembali lagi yang kedua belah pihak apakah mengirimkan student Indonesia ke Australia atau student Australia ke Indonesia itu adaptability yang biasanya menjadi challenge yang besar. Tapi mereka biasanya sih mereka sudah ready karena pada waktu kita melakukan proses proses aplikasi ya, jadi mereka studentnya setuju untuk berangkat atau untuk mengikuti program ini, mereka udah di brief terlebih dahulu, dikasih induction program gitu. Jadi selama ini kita hanya kerjasama, AIAV bekerjasama dengan Bandung ya, UPI ya.
Ya, jadi kalau yang UPI Learning Center itu untuk program immersion adult Masya untuk pelajaran bahasa Indonesia, tapi untuk yang Allah. adult. Tapi kalau untuk student exchange, kita itu ada partner kita namanya IMAS, suatu yayasan di Bandung yang membantu untuk mengarrange atau istilahnya mewakili kita untuk berbicara kepada beberapa sekolah SMA yang ada di Bandung dan Mhm. sekitarnya. Jadi kan kesulitan kita ini kalau misalkan kita nggak punya representatif yang 100 yang istilahnya memang dedikasi di sana, maka komunikasi akan repot gitu ya, akan susah. Nah, kami beruntung punya counterpart lah istilahnya di Bandung selama ini udah berjalan beberapa tahun terakhir. um, Yayasan tersebut yang membantu menghubungkan pihak kita dengan sekolah-sekolah yang ada di Bandung dan sekitarnya di Jawa Mhm. Barat. Apakah ada untuk kedepannya? Jadi tidak hanya siswa atau mahasiswa dari Bandung, tapi dari kota-kota lainnya di Indonesia untuk datang ke Australia ikut program ini. Betul, betul. Jadi um, kami dari komite yang baru tentu saja punya keinginan seperti itu. Jadi keinginan kami adalah untuk bukan hanya ke Bandung, tetapi juga ke daerah-daerah yang lain ya. Kami melihat Ya. ada potensi misalkan Lampung atau Makassar atau Jogja gitu ya. Dan juga kota-kota yang lain ya untuk bisa kita kembangkan program student exchange ini dan juga program belajar bahasa Indonesia di daerah Indonesia gitu. Hmm. Itu akan kita coba jajaki. Tapi ya karena kami juga baru komite yang baru ini baru ditunjuk, dan juga kebetulan off-nya itu kan 2 minggu, Om Anton, ini kan karena COVID ya. Jadi Ya. begitu banyak perubahan gitu yang harus kami reconnect, rekonfirmasi gitu. Misalkan partner program kami yang di Bandung, sekolah-sekolah di Bandung, sekolah-sekolah di Victoria gitu. Kadang-kadang ada yang sudah tidak mengajarkan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Itu yang PR pertama kali yang harus kami siapkan sebelum program ini berjalan. Jadi insya Allah sih kita aiming untuk start lagi program student exchange itu baru tahun depan 2023 karena begitu banyak yang aturan-aturan baru yang dari VRQA, Hmm. yang dari Victorian Registration and Qualification Authority itu yang harus dipenuhi dengan new standard namanya. Mereka baru berlakukan akhir Juli ini. Jadi kalau mereka seandainya sakit di Australia di Victoria, Hmm. itu biaya segala macam itu termasuk dari Medicare atau bagaimana? Iya, iya. Ya, jadi untuk terutama dan juga sebaliknya dua dua arah ya. Selalu kami bekerja sama dengan health insurance provider gitu. Jadi pada waktu mereka mendaftarkan biaya yang memang sudah ada itu termasuk mengcover biaya kesehatan. Itu secara teknis akan di cover dari sisi biaya, tapi secara praktikal, misalkan um, ada yang kurang sehat atau sakit gitu ya. Nah, kami juga dari community yang baru akan menyiapkan prosedur gitu, dan itu merupakan aturan yang harus dilakukan yang diminta oleh VRQA. Jadi Hmm. prosedurnya itu misalkan kalau seorang anak sakit, siapa yang akan dihubungi? Oke kan, karena ada host family-nya, tentu saja mereka akan memberi informasi. Tapi dari pihak kita, dari Indo Australia sendiri, siapa yang akan merespon? Nah, kebetulan kami juga di komite yang baru itu ada member, ada komite kami, salah satu director itu khusus untuk health counselor, Hmm. Dr. Colin Stiles namanya. Beliau itu bersedia secara volunteer untuk membantu program yang akan kita lakukan khusus untuk di health and safety. Jadi Hmm. itu akan kita cover juga. Ya, kemudian ini pertanyaan yang menarik, saya rasa orang-orang yang datang dari kota besar ya, berasal Jakarta, Bandung, untuk ke Melbourne itu mungkin tidak begitu kaget ya. Hmm. Tapi kalau dari kota-kota kecil sekali di Indonesia di luar kota-kota besar, itu apakah sudah ada khusus pemikiran bagaimana kalau ada sesuatu Hmm. yang menangani masalah ini? Ya, ya, betul, betul. Jadi selama ini yang saya dapat informasi dari uh, program yang sudah berjalan yang lalu itu memang tidak selalu di Kota Bandung kebetulan yang orang-orang Australia, anak-anak student Australia ini yang ke sana. Jadi banyak yang di daerah-daerah uh, daerah agak misalkan Cianjur atau Sukabumi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tentu saja pada waktu kita istilahnya
melakukan agreement dengan sekolah yang ada di Bandung atau sekitarnya atau daerah Jawa Barat lah kami sebut ya, itu akan kita lakukan assessment terlebih dahulu, assessment dari sisi masalah apa kesehatan, masalah keselamatan gitu ya, masalah kenyamanan, gitu. Jadi kita juga akan melihat bahwa memang ada beberapa standar kita yang memang sudah selama ini sudah berjalan untuk memenuhi persyaratan untuk menerima student Australia di Indonesia ya, walaupun tidak di Kota Bandung, tetapi kita punya certain standard lah untuk itu. Dan juga kembali lagi bahwa adik-adik kita yang student Australia ini pada waktu dikirimkan ke Indonesia itu udah di set ekspektasinya bahwa kondisinya tentu saja tidak sama seperti kondisi di rumah atau di kota Melbourne gitu ya. Jadi mereka juga mereka prepare untuk itu gitu, Anthony. Ya. Saya rasa ini satu penunjukan yang tepat sekali ya. Artinya Mas Diki di sini kan hidup di dua dunia. Di sini pernah belajar dulu di Brisbane. Hmm. Jadi penempatan Mas Rizky di posisi ini serasa betul-betul tepat ya. Jadi bisa transfer pengalaman waktu itu ya. Iya, ya. Jadi ya kembali lagi kan kita apa namanya pada waktu saya diminta untuk mengisi atau ikut serta di dalam komite di Indo Aussie sendiri, saya melihat apa namanya ini yang saya suka gitu, yang saya melihat bahwa ini ada sesuatu hal yang menarik berbeda dengan pengalaman saya di beberapa organisasi yang lain, itu adalah ini sangat sangat praktikal gitu ya. Ini sangat menyentuh yang namanya people to people ya, connection gitulah. Dan juga kita bisa melihat bahwa yang tadi kita bicara masalah student exchange itu bukan hanya belajar bahasa. Tadi Om Anton sendiri sudah menyebutkan bahwa kita bicara kultur, ya budaya, ya Ya, sosial gitu. Dua cara kita berinteraksi. Dan ujungnya adalah yang kita coba targeting itu adalah experience ya. ya, Jadi pengalaman mereka itu baik dari Indonesia ke Australia, dari Australia ke Indonesia, apakah itu program exchange students, apakah program immersion gitu. Mereka akan kembali dengan pengalaman yang buat mereka itu berbeda sehingga bisa memperbaiki kehidupannya gitu. Jadi ada beberapa saya dengar dari ex students yang pernah dikirimkan itu mereka bahkan mereka merasakan punya family baru gitu di ya, Indonesia gitu ya, ya, dan juga mereka banyak belajar dari hal-hal kehidupan sosial mungkin ya tipikal mungkin kita yang di Australia selalu merasa bahwa oh kehidupan kita nih ya biasa aja, tapi pada waktu kita melihat kehidupan di Indonesia secara detail gitu ya, secara lebih dalam gitu, kita merasa sangat bersyukur gitu ya, bahwa apa yang kita dapat di Australia itu ya luxury lah ya buat kita sebetulnya tanpa kita ya. sadari sebelumnya gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Kemudian pertanyaan terakhir nih mungkin Mas Rizky ya. Mm-mm. Kan eh, masih ada 4 benua lain ya. Kenapa Mas Rizky dan Aceh ya eh, pilih Australia sebagai tempat untuk domisili dan belajar? Bagaimana ceritanya? Ya, waktu dulu sih, karena memang saya sama istri sama Aceh dulu tahun 95-96 belajar menyelesaikan studi S2 di kota Brisbane ya waktu itu. Dan waktu itu saya kenapa, pertanyaan mungkin sederhana sih, kenapa mesti di Australia? Waktu itu kebetulan saya, waktu ibu saya almarhumah masih hidup, memang beliau tuh agak sakit-sakitan, jadi pada waktu itu saya bilang saya mau belajar sekolah keluar, tetapi tidak terlalu jauh gitu. Sehingga saya pikir, kalau misalkan dalam tanda kutip terjadi apa-apa, saya bisa kembali dengan cepat gitu lah. Em, tapi waktu itu almarhumah itu sudah meninggal sebelum saya berangkat, tapi saya pikir ini janji saya terhadap beliau, dan saya pikir saya tetap mau ke Australia. Saya ketimbang ke benua-benua yang lain. Dan pada waktu kami sekolah di Australia di kota Brisbane tahun 95-96 tadi itu ya kita sangat sangat menikmati gitu kehidupan di sana ya, dengan kehidupan sosial ya, diversity gitu ya, lalu equal opportunity, lalu juga sistem yang sangat baik gitu ya, dan kami pada waktu itu langsung melihat bahwa ini harusnya suatu saat nanti. Padahal waktu itu kita belum baru-baru menikah ya, belum punya anak gitu. Kita pikir suatu saat nanti kami ingin sekali akhirnya tinggal di Australia gitu. Ya, tapi alhamdulillah Allah memberikan izin gitu tahun 2007 akhirnya kami diberi kesempatan mendapatkan permanent resident. Akhirnya kami bisa bermigrasi ke Australia, khususnya ke kota Melbourne. Akhirnya ketemu Om Anton gitu ya. Itu another extra plus-plus dari teman-teman di kota Melbourne gitu. Jadi uh, ya
sangat beruntung ya bisa bisa tinggal di kota Melbourne, terutama karena komunitas, teman-teman, pergaulan dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Dan buat saya sendiri itu apa ya, ya sesuatu hal yang ya dikasih kesempatan sama Allah, ya alhamdulillah kita jalankan gitu, Om Anton.